لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah di dunia dan di akhirat. Kita sedang membahas adab-adab ketika melakukan safar atau perjalanan jauh. Dan yang sudah kita bahas di antara adab ketika atau hendak melakukan safar, yaitu luruskan niat ketika mau melakukan safar. Ini kita sudah jelaskan, berniatlah perjalanan itu adalah perjalanan yang diridai oleh Allah. Jangan melakukan perjalanan yang bentuknya maksiat, karena ini yang menentukan husnul atau su'ul khatimah seandainya itu menjadi perjalanan terakhir bagi kita. Jadi kalau sudah meniatkan perjalanan yang baik, maka Allah akan memberikan pahala, malaikat akan mengikuti dan melindungi orang-orang yang melakukan safar tersebut. Kemudian kita juga sudah membahas di antara adab sebelum melakukan safar, kalau perjalanan itu menuju ke sesuatu yang kita belum tahu baik dan buruknya, maka disunnahkan untuk melakukan salat istikharah sebelum melakukan safar. Nah, nanti kalau sudah melakukan salat istikharah, maka berjalanlah di bawah bimbingan Allah. Jadi salat istikharah itu hasilnya bukan melalui mimpi, dan tidak akan ada suara-suara yang berbisik-bisik di telinga. Tetapi kalau sudah melakukan istikharah, kita ambil keputusan berdasarkan keyakinan hati, maka Allah akan membimbing kita. Kalau perjalanan itu tidak baik untuk kita, maka Allah akan menggagalkan perjalanan itu. Tapi kalau itu baik, maka Allah membiarkan kita melanjutkan. Dan ini berlaku untuk semua urusan. Jadi begitu juga kalau mau menikah. Kalau seandainya calon yang kita cintai untuk kita jadikan istri, kita awali dengan istikharah. Kalau memang dia baik menurut Allah, maka Allah akan membiarkan kita menikahinya. Tapi kalau seandainya dia tidak baik menurut Allah, setelah kita memohon petunjuk dari Allah, maka Allah akan menggagalkannya. Jadi jangan salah faham, jangan mengira setelah salat istikharah kita langsung mimpi, lalu dimimpikan wajah calon istri di antara dua pilihan. Tidak, karena bisa jadi dalam mimpi dua-duanya nampak. Kabingong lah dengannya so yang sebenarnya, kan? Nah, baik, itu istikharah, itu sunnah Nabi. Dan satu catatan sebelum kita lanjut, salat istikharah itu boleh berdiri sendiri, boleh di atas salat yang lain. Misal kita salat duha, lalu setelah selesai salat duha kita berdoa dengan doa istikharah, maka itu pun dianggap sebagai doa untuk memohon istikharah. Oh, kita mau melakukan salat tahajud, lalu setelah tahajud kita berdoa dengan doa istikharah, maka itu pun dianggap bahagian daripada istikharah. Kalau seandainya kita ingin melakukan salat terpisah, khusus salat istikharah, dibolehkan berniat khusus. Jadi salli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala, itu berdiri sendiri salatnya juga dibolehkan.
dan setelah itu berdoa dengan doa istikharah. Baik, jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Di antara adab dalam melakukan perjalanan jauh atau safar berikutnya adalah al-istisyarah, iaitu memohon petunjuk dari orang-orang yang kita anggap layak memberi petunjuk. Nah, ada kalanya perjalanan kita, karena kita mungkin masih belum pengalaman, kita butuh petunjuk dari orang yang lebih pengalaman. Maka sebelum berjalan disunnahkan melakukan istisyarah, bertanyalah. Jadi kalau kita ni misal mau melakukan perjalanan ke satu tempat, tanyalah kepada orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, apakah tempat yang kita tuju baik atau tidak, bagaimana kalau sudah sampai di sana. Itu semuanya adalah bahagian untuk membuat safar kita agar selamat, selamat dalam segala hal. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam urusan perjalanan yang perlu informasi tentang baik dan buruknya tujuan perjalanan kita, maka yang paling layak kita beristisyarah adalah ayyastashira ahlad din wal aqla wal wadda faqat. Jadi yang paling baik kita memohon petunjuk kepada orang-orang yang punya ilmu agama dan punya akal yang bijak. Jadi misal kita ingin melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di satu tempat, atau ingin kuliah, atau ingin melakukan perjalanan yang sifatnya dakwah, maka tanyalah dulu kepada orang yang lebih berilmu. Tanya kepada orang-orang yang Allah berikan kebijakan, Allah berikan hikmah, apa baik atau tidak kalau kita ke sana, dan apa yang harus kita lakukan seandainya kita berangkat ke sana. Jadi kadang-kadang dengan begitu kita mendapatkan petunjuk-petunjuk yang baik. Apalagi misal kita mau pergi menuntut ilmu ke luar negeri, itu tanya dulu mana yang baik, mana yang tidak, bagaimana caranya. Karena ada kalanya orang pergi tanpa petunjuk dari orang yang saleh, maka dia akan sampai di sana tidak sesuai dengan harapan. Yang rencananya menuntut ilmu agama sampai di sana lalai, ujung-ujungnya disibukkan dengan internet, ujung-ujungnya disibukkan dengan menikmati kota tersebut. Jadi tidak ada rencana menuntut ilmu, dan itu banyak terjadi jemaah belakang Allah. Tidak semua orang yang rencana menuntut ilmu kemudian pulang dengan menjadi alim. Tidak. Ada orang rencananya menuntut ilmu, kemudian ketika terpana dengan keadaan di kota yang dia tuntut ilmu, malah dia tidak menuntut ilmu, malah dia melakukan hal yang berbeda. Jadi disibukkan dengan dunia. Di saat itu dia tidak mendapatkan apapun. Maka di situ kita perlu nasihat. Sebelum berangkat tanya mbak goreng-goreng, tanya mbak orang ilmu, ya. Nah, ini penting. Dan orang yang ditanya tidak layak kalau tidak memberi nasihat kepada yang membutuhkan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa iza istansahaka fansah lahu. Kalau engkau diminta nasihat oleh seseorang, maka nasihatilah. Tentunya kalau kita menjadi orang yang bisa dijadikan sumber rujukan bagi seseorang, ketika ditanya maka nasihatilah. Jadi jangan diam. Jadi ketika kita ditanya bagaimana baiknya, apa bekal yang harus saya bawa, bagaimana saya harus bertindak di sana, lalu kita tiba-tiba mengatakan, alah, ilung tengah sakit perut, kau fikir ke? Itu tidak baik. Jadi sampai disuruh fikir sendiri ajalah urusan itulah. Udah kalau berangkat ajalah, enggak usah nanya ini nanya itu. Padahal ini termasuk salah satu sunnah Nabi menyuruh untuk memasukkan kebaikan ke dalam dada seorang muslim. Apalagi yang berangkat anak-anak muda, baru lulus SMA, mau berangkat ke luar negeri, mungkin dapat beasiswa, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga banyak orang yang tidak dapat nasihat.
baik dari orang tuanya, dari orang-orang berilmu, kacau balau kehidupan ketika sampai di sana. Jadi tidak ada sesuatu yang target, tidak ada yang bisa dijadikan tujuan hidup di sana. Maka banyak yang hancur, Allah. Banyak yang hancur. Jadi tidak semuanya orang yang melakukan perjalanan untuk hal-hal tertentu kemudian pulang seperti harapan. Nah, di situ butuh nasihat. Makanya kita yang mau pergi jauh atau ke mana saja, tanya dulu, istisyar, tanya petunjuk kepada orang-orang yang kita anggap lebih berilmu. Baik, itu di antara adab sebelum melakukan perjalanan. Nah, kemudian adab berikutnya, ibra'u zimmah min huquqin nas. Sebelum berangkat untuk melakukan perjalanan jauh, lakukanlah ibra' az-zimmah min huquqin nas, iaitu lepaskan, selesaikan urusan dengan yang menyangkut dengan hak-hak manusia. Selesaikan urusan yang menyangkut dengan hak-hak manusia. Di sini disebutkan wazalika bi istihlal man kana lahu madlamah. Halalkan kepada orang-orang yang pernah terzalimi oleh kita. Jadi sebelum berangkat, pernahkah kita menyakiti perasaan seseorang? Contoh, kita mau melakukan perjalanan umrah atau haji. Sebelum berangkat, itu seharusnya kita lepaskan diri dari semua urusan dengan manusia, baik berupa perasaan ataupun darah ataupun harta atau kehormatan. Itu harus diselesaikan. Bahkan dengan binatang saja disuruh selesaikan, apalagi dengan manusia. Maka benar bahawa orang-orang yang mau naik haji, itu kebiasaan orang kita melepaskan binatang-binatang yang dipeliharanya agar tidak menjadi penyebab dia masuk neraka. Jangan pulang dari umrah, pulang dari haji, kemudian burung yang dikurung sudah kering di dalam sangkar. Itu orang yang pulang haji itu bukan surga, wajib neraka. Karena seorang perempuan dilaporkan oleh Rasulullah, dilaporkan kepada Rasulullah bahawa dia memelihara kucing, lalu kemudian dia pergi dan kucingnya mati ketika dia pulang. Bagaimana keadaan perempuan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hiya finnar, perempuan ini wajib masuk neraka. Gara-gara kucing mati, tidak diberi makan, dikurung. Kata Rasulullah, seandainya dia tidak mengurung kucing ini, maka kucing ini bisa mencari makan sendiri. Tapi dia kurung sehingga mati. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Jadi dengan binatang saja jangan sampai ada yang menyangkut paut. Yang mau naik haji, mau pergi umrah, melakukan perjalanan jauh, itu semua hewan-hewan, jangan sampai ada yang mati di tangan kita. Paling kurang titipkan ke tetangga. Jadi yang pelihara ikan, akuarium, kasih ke tetangga. Titipkan pesan, ini cuma sebentar, saya pulang saya ambil lagi, sampai pegahnya. Karena tetangga ada yang mengira, oh terima kasih, alhamdulillah sudah dikasih akuarium. Dipikir gugonyan, dipikir untuk dia. Kita menitipkannya saja. Jadi suruh tetangga kasih makan, kasih kunci rumah, tolong kasih makan ini, tolong kasih makan ayam, kasih makan ini, kasih makan itu. Nanti kalau kita pulang haji, pulang ke rumah, jangan lupa kasih makan tetangga. Kita sudah minta bantu dia untuk kasih makan hewan-hewan yang kita pelihara, jangan lupa membalas budi. Jadi sampai segitu dengan binatang. Kalau dengan binatang segitunya Allah menjaga, maka dengan manusia lebih utama untuk dijaga. Jadi sebelum melakukan perjalanan jauh, lepaskan urusan. Yang pernah menzalimi orang datangi rumahnya, mohonlah maaf. Yang pernah mengupat dan belum minta maaf sampai hari ini, jangan menunggu naik haji. Karena haji bisa jadi ditunda lagi. Bisa jadi sampai 2025 tertunda. Allah alam, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maksudnya kalau mau naik haji, selesaikan kezaliman itu. Datangi rumahnya, mohon maaf, kasih tahu, saya mohon maaf, saya pernah menyakiti bapa, saya pernah menyakiti ibu dengan mulut saya, izinkanlah saya, ridhakanlah saya. Kita pernah kasih tahu. Untuk memohon maaf itu tidak mudah mendapatkan maaf karena kita yang menyakiti. Jadi tidak benar kalau ada orang yang sudah datang lalu kemudian ditanya orang, sudah mohon maaf,
yang kalau lelaki maaf, yang orangnya netenak misalnya, yang hari itu kamu caci sudah minta maaf, lalu kita bilang sudah, saya sudah datang rumahnya, terus kayak mana, dia nggak kasih maaf, terserah dia sama Allah. Itu salah. Orang yang sakit hati wajar tidak memberi maaf. Misal kita yang diternak, Pak, kita yang dicaci maki, mudahkah kita memberi maaf? Tidak. Hati yang telah disakiti, itu tidak bisa dengan mudah menutup perasaan untuk memaafkan. Itu normal manusia. Jadi jangan mengira asal sudah minta maaf sudah selesai. Tidak. Yang inti suruh minta maaf sebelum melakukan safar panjang adalah sampai dimaafkan. Makanya datang berulang-ulang. Tidak bisa sekali datang lalu urusan dia dengan Allah nggak kasih maaf. Mana ada urusan saya sudah minta maaf. Tidak begitu. Datangi berulang-ulang. Maka pernah sih kita katakan bahawa untuk melemahkan, melunakkan hati, salah satunya adalah bawalah hadiah ketika meminta maaf. Coba bawa hadiah, pasti lebih mudah untuk dimaafkan. Coba bawa TV 55 inci, nyompat ada TV. Ini hadiah untuk bapa. Maafkanlah saya. Hanya golong dari maaf kaji ada masalah lagi. Ada masalah lagi. Dia minta kalau bisa tambah parabola satu. Alhamdulillah saya maafkan, dunia akhirat saya maafkan. Begitu mudahnya Bapak Ibu maka Allah. Ini sudah tidak bawa apa-apa, sombong dengan kalimat-kalimat sombong. Bagaimana dimaafkan? Kalau tidak dimaafkan, Allah tidak akan pernah memaafkan. Itu capeknya hubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah. Karena Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Afun, Allah Maha Pemaaf, Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kita tidak punya sifat itu kecuali sedikit. Kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi oleh karena itu jemaah maka Allah, kalau mau melakukan perjalanan panjang yang pernah kita zalimi dengan mulut kita, kita fitnah, kita upat, kita sakiti perasaan dengan caci maki, maka datangilah. Ini ada orang hari ini merasa dalam posisi seakan-akan enggak perlu minta maaf. Terutama kesombongan ini dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu rata-rata penyakitnya yang dibuat oleh syaitan, merasa dia yang selalu harus berada di posisi benar. Jadi orang lain selalu salah. Hanya penyakit di bawah syaitan. Sehingga ketika orang berilmu mengupat, susah minta maaf. Jadi orang alim ketika mengupat sebenarnya tidak layak disebut alim kalau masih itu perbuatan. Tapi kalau sudah melakukan susah minta maaf. Kenapa? Baik mana? Jangan malu. Saya kan orang yang dihormati. Kenapa saya harus minta maaf? Ini model penyakit. Makanya ini jebakan syaitan kepada orang yang berilmu. Rata-rata kalau ilmunya tidak membekas menjadi amal, penyakitnya adalah sombong. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, yang pernah kita gores tubuhnya, kita pukul atau kita tumpahkan darahnya, itu perlu minta maaf. Kenapa perlu minta maaf dalam urusan seperti itu? Bisa jadi itu perjalanan terakhir kita. Jangan tunda. Jangan mengatakan musyawarah sama isteri, Kiban, kita lagi maaf dajak, ni kita mau berangkat minggu depan, kita minta maaf. Kata isteri misal contohnya, enggak usah lah, nanti ajalah kalau pulang dari umrah aja kita minta maaf. Kalau pulang, bisa jadi tidak pulang, bisa jadi menjadi warga negara Arab Saudi langsung. Akhirnya tidak selesai, tidak berjumpa dengannya. Maka kalau tidak berjumpa dan tidak diselesaikan di dunia, Allah selesaikan di akhirat. Ketika Allah selesaikan di akhirat, tidak bisa lagi dengan kalimat mohon maaf, tidak bisa lagi membayar dinar dan dirham, tidak bisa lagi ganti dengan hadiah-hadiah tadi. Tidak bisa. Tapi Allah akan lakukan apa? Diambil kebaikan kita, dicampakkan kepadanya. Tidak cukup karena terlalu banyak dosa kita kepadanya, diambil dosanya, dicampakkan ke kita. Disitulah kita berubah menjadi orang muflis. Kata Rasulullah, atadruna man muflis? Kalian tahu siapa itu muflis? Muflis itu bangkrut. Bukan mukhlis, muflis. Jadi jangan kasih nama anak muflis. Mukhlis bagus, orang yang ikhlas. Muflis jangan kasih nama. Jadi Bapak Ibu maka Allah, kenapa bangkrut? Amalnya banyak, umrahnya bagus, hajinya bagus, tapi semua milik orang lain, semua untuk orang lain. Disitulah kebodohan orang beramal. Amal bagus tapi milik orang lain. Jadi jemaah maka Allah, yang pernah menzalimi segera minta maaf. Jangan tunggu ketika hari-hari besar.
Karena ada orang menunggu ketika Idul Fitri. Itu pun waktu Idul Fitri cuma kirim WA yang orang kirim. Kopi punya orang, pasta ke orang lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri. Itu tidak minta maaf. Yang namanya minta maaf sebelum melakukan, datangi rumahnya, ketuk, kalau jauh telefon langsung. Kemudian wa qada'ud duyun li ashabiha qabla safar. Termasuklah hal yang harus dilepaskan sebelum melakukan perjalanan, yaitu bayarlah hutang sebelum melakukan perjalanan jauh. Jadi perjalanan jauh ini kan sudah kita jelaskan, safar itu ukuran dalam jumhur ulama yaitu 4 burud 16 farsah dalam hadis Nabi, yaitu ukuran 90 km. Sebenarnya kalau kita dari sini mau ke Bandar, itu sudah perjalanan jauh. Nya sebelum ke Bandar, nya harus lewat maah le. Kalau mepok di Tangsi, Bandar ada lewat Tangsi, mana nak? Kalau sempat kecelakaan di tengah jalan, masuk ke jurang Selawah, habis kita buat. Tidak sempat minta maaf. Tidak sempat minta maaf. Makanya atas nama mau berjalan jauh, karena orang yang berjalan jauh itu urusan dengan Allah lebih dekat dalam urusan diambil nyawa. Apalagi kalau naik pesawat. Itu kalau sudah naik pesawat kita tidak ada harapan. Benar-benar kita dalam keadaan hidup dan mati, kita pasrah kalau sudah naik pesawat. Maka segera selesaikan, terutama urusan hutang. Di sini sebutkan termasuk yang harus diselesaikan sebelum melakukan safar adalah hutang. Segera bayar hutang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Matlul ghani dhulmun. Kata Rasulullah, orang yang sudah punya uang tetap menunda-nunda bayar hutang, maka dia sudah masuk kategori zalim. Dia telah menzalimi saudaranya. Uang sudah ada, kita lihat di depan mata, dia belanja di supermarket, sekali belanja 500.000, hutang dengan kita 400.000, tidak dibayar-bayar. Kita lihat di depan mata, dia sudah naik NMAX, kita masih Supra X, tapi hutang tidak dibayar. Kita lihat di depan mata, dia membangun rumahnya, tapi hutang kita tidak dibayar. Kalau dia mati, maka Allah kumpulkan di neraka bersama orang zalim. Jadi bersama siapa kumpulnya? Sama Fir'aun. Jadi yang belum kenal Fir'aun selamat. Di situ berkenalan dengan Fir'aun. Dia akan kumpul bersama Namrud. Dia akan kumpul bersama Haman. Nabi mengatakan zalim, yang sudah punya uang tidak bayar hutang, zalim. Dan sebenarnya amal sunnah itu dikesampingkan dulu dalam urusan-urusan mereka yang punya kewajiban bayar hutang. Ini Masya Allah sedekah luar biasa. Hutang nak bayar, padahal hutang wajib bayar. Sedekah sunnah. Bayar hutang itu lebih utama daripada bersedekah. Yang punya uang bayar hutang dulu, habis hutang baru sedekah. Bayar hutang saja sudah baik. Orang yang membayar hutang tepat pada waktunya, dia termasuk 8 golongan orang yang dianggap terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling tepat membayar waktunya di antara membayar hutangnya di waktu yang jatuh tempo. Jadi jatuh tempo kita sudah bayar hutang, itu saja sudah dianggap baik. Lihatlah agama ini, begitu mulianya Allah, padahal orang itu yang memberi hutang ke kita. Tugas kita bukan menolong dia, hanya membayar punya dia. Kita enggak memberi lebih, hanya membayar punya dia. Membayar punya dia tepat pada waktunya, itu pun sudah jadi orang baik. Jadi orang-orang yang terbaik adalah setelah berhutang, bayar di waktunya. Itu sudah baik. Allah mencintainya. Berarti dia jujur, dia amanah. Oh, kalau belum cukup uang untuk bayar, jatuh tempo, paling kurang kasih tahu. Datangi, kasih tahu bahawa mohon maaf, saya minta waktu sedikit lagi untuk mengumpulkan, untuk menyempurnakan pembayaran. Itu orang baik. Ini kadang-kadang Masya Allah, hutang tidak dibayar. Kadang-kadang nomor HP dihilangkan, tapi masih pakai HP itu. Nah, kadang-kadang dia pindah sana, lari sini. Yang lebih dahsyat lagi, ketemu di pasar ada yang lebih reman dia daripada kita yang memberi hutang. Ini
orang-orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala hati-hati melakukan perjalanan tapi masih dalam keadaan belum membayar hutang. Kalau mati dan tidak ada rencana bayar hutang, tidak ada rencana. Kalau ada rencana pasti memberi wasiat kepada anak. Nak, kalau ayah meninggal ada hutang ayah, ini catatannya, ya, tolong bayar segera. Itu ada rencana bayar, ya. Tapi tidak ada rencana, dia pergi begitu saja, ya, melarikan diri begitu saja. Kalau mati maka tidak ada jaminan surga. Kenapa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man faraqar ruhul jasad, barang siapa yang dicabut nyawanya oleh Allah, terpisah ruh dengan jasad, artinya dicabut nyawa, wa huwa bari'un min salas, dan dia terlepas dari 3 perkara, dakhalal jannah, wajib masuk surga. Jadi kalau ada orang yang mati tidak membawa 3 perkara ketika mati, wajib surga. Apa 3 perkara itu? Yang pertama al-kibar, meninggal dalam keadaan tidak punya penyakit sombong, ya, baik sombong kepada Allah atau sombong pada manusia. Yang kedua al-ghulul, dia tidak punya penyakit ghulul. Ghulul itu khianat di dalam pekerjaan, suka mengambil yang bukan hak, suka tidak masuk kantor tapi ambil gaji penuh. Itu ghulul. Jadi punya penyakit khianat. Dipercaya orang untuk jaga kedai tapi dia tidak melakukan amanah. Ini khianat dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga ad-dain, kata Rasulullah, yaitu masih tertinggal, dia sudah lepaskan hutangnya. Jadi kalau mati sudah lepas hutang, lepas 2 perkara tadi, insya-Allah surga. Tapi kalau salah satunya tidak lepas, tidak ada jaminan surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seorang yang berhutang lalu kemudian tidak ada rencana membayar hutangnya, mati, laqiyallahu sariqan, nanti di akhirat dia bertemu Allah bukan sebagai orang yang berhutang tapi dianggap sebagai pencuri. Sariqan, dikumpulkan dalam neraka bersama para pencuri. Jadi satu sisi dia zalim, satu sisi dia dianggap pencuri. Jadi orang berhutang itu pancuri, ya, bukan pencuri lagi, sudah pancuri, itu lebih hebat lagi, ya. Kenapa orang berhutang dianggap pancuri? Kalau pencuri, dia pencuri yang asli, tulen, itu datang malam-malam mengendap-endap, ya, melewati tembok-tembok rumah, mengambil barang dengan diam-diam, itu pencuri. Dan kita kalau dapat dia, kita pukul, ya, sampai lembek kita pukul. Tapi kepada orang berhutang, dia tidak datang malam-malam melewati tembok, dia tidak manjat pagar, dia tidak datang dalam gelap, dia datang dalam terang, dia datang di siang hari, lalu dia ketuk pintu, assalamualaikum, dia teteskan air mata, lalu menghibah-hibah di depan kita, dia katakan belum makan 3 hari, tolonglah bantu, anak belum makan, isteri belum makan, tapi masih hidup semua, sudah 3 hari masih hidup semua. Dia minta pinjam peng siat melihai juta, dia minta pinjam uang 3 juta. Kita karena sudah dia buat alasan ini, alasan itu kita kasih. Karena kita orang beriman cepat iba. Maka orang beriman itu banyak ujiannya. Salah satunya cepat iba kepada orang lain. Dia tetap dapat pahala memberi hutang kepada orang lain. Nah, jadi jemaah maka Allah, dia datang sebagai orang yang mengemis kebaikan kita. Ketika kita sudah beri, lalu dia tidak membayarnya, maka apa beda dia dengan pencuri? Yang beda cuma cara datangnya, tapi sama-sama mengambil uang. Yang satu datang dalam keadaan kegelapan, yang satu datang di waktu terang benderang, tapi sama-sama tidak mengembalikan barang. Maka dia pun dianggap pencuri. Maka cukup bahaya melakukan perjalanan tapi hutang belum bayar. Hutang yang tidak wajib bayar yang mana? Yaitu ketika kita, ya, jatuh ditimpa kemiskinan, itu dalam agama kita benar-benar kondisi tidak mampu bayar lagi. Di saat seperti itu bukan gugur pembayaran, tetapi Allah mengatakan kepada orang yang memberi hutang, wa in kana zu asratin fanadiratun ila maisarah, seandainya engkau melihat ada orang yang benar-benar tidak mampu membayar hutangmu, maka berikanlah dia kemudahan.
Dan yang lebih bagus lagi, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau sedekahkan hutangmu, itu lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu. Jadi kalau seandainya engkau tahu, maksudnya seandainya engkau tahu bahawa Allah menyiapkan surga untukmu bagi yang membebaskan hutang, pasti semua engkau akan membebaskan hutangmu. Maka ada hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, kana rajulun yudayyinu, ada seorang, kata Rasulullah, suka memberi hutang kepada orang lain. Jadi ada di masa kejadian ini, di masa sebelum Nabi, tadi kalangan Bani Israel, kata Rasulullah, ada seseorang suka memberi hutang kepada orang lain, dan ketika dia menagih, dia suruh tagih kepada budak-budaknya. Jadi budaknya disuruh tagih. Ini orang kaya, suka kasih hutang. Asyik kasih hutang, bukan rentenir, membantu orang. Siapa orang yang butuh dia kasih. Ketika ditagih, dia mengatakan kepada budak-budaknya, yang mampu bayar engkau suruh bayar, yang tidak mampu bayar maafkanlah, maka Allah akan memaafkan kita. Itu selalu nasihat kepada budak-budaknya. Yang mampu bayar engkau tagih, yang tidak mampu bayar engkau maafkan, maka Allah akan memaafkan kita. Kata Rasulullah, orang itu hari ini berada di dalam surga. Dia nanti berada di dalam surga karena Allah telah memaafkannya akibat dia suka memaafkan orang lain. Maka kena mereka Allah, kalau model-model hutang sedikit-sedikit, kita lihat orang miskin, yang ada pemaaf juga dia. Apalagi kalau ustaz yang berhutang, dia pemaaf juga dia. Baik tak nak tagih dia. Itu contoh barang. Jadi jemaah melakukan Allah, selesaikan urusan dengan manusia. Waraddul wada'i, kalau ada pesanan-pesanan barang dari orang, wadi'ah orang, artinya barang titipan, suruh segera kembalikan sebelum melakukan perjalanan. Jadi orang pernah nitip apa kita, segera selesaikan sebelum kita pergi jauh. Ini dengan melakukan ini, maka kita telah mengamankan diri dalam perjalanan. Kalau meninggal di tengah jalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita, menyelesaikan urusan kita. Terutama yang paling berat tadi yang ingin kita tegaskan, hati-hati Bapak Ibu yang sudah terbiasa tidak bayar hutang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalatkan jenazah orang yang belum bayar hutang. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ada 3 jenazah dibawa ke Rasulullah untuk disalatkan. Satu jenazah datang, Rasulullah mengatakan, fahal alaihi dain, orang ini ada hutangnya atau tidak? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita salatkan. Dibawa jenazah kedua, fahal alaihi dain, orang ini ada hutangnya atau tidak? Kemudian Rasulullah diberi jawaban oleh sahabat, tidak ada ya Rasulullah, kita salatkan. Begitu jenazah ketiga dibawa, fahal alaihi dain, kata Rasulullah, orang ini ada hutangnya atau tidak? Lalu kemudian sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, alaihi dinarain, dia masih punya hutang 2 dinar. 2 dinar, kalau 1 dinar sekitar 5 jutaan, maka sekitar 2,5 juta, hampir 5 juta atau 6 juta hutangnya. Lalu kata Rasulullah, sallu antum, salatlah kalian ala sahibikum, salatlah kalian untuk sahabat kalian, aku tidak salat untuknya. Sampai akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, ku tanggung hutangnya ya Rasulullah, aku yang akan bayar. Baru Rasulullah mengatakan, okey, baik, sekarang kita salatkan. Ada yang menanggung. Sekarang pertanyaan itu tidak ada lagi. Jenazah di bawah, tidak ada pertanyaan kena hutang bahan jenazahnya, tidak ada lagi pertanyaan itu. Jadi yang lebih hebat lagi, orang yang tidak bayar hutang meninggal, kita salatkan. Lalu kita ditanya, apakah jenazah ini jroh hutang, berselimut dengan hutang tak bayar? Ditanya, jenazahnya jroh, semua menjawab jroh. Dalam hati apa jroh? Paling keluar. Maka jroh dalam mulut, kalau tidak sesuai dengan hati, itu bukan kesaksian di dalam agama. Kita mengatakan baik, tapi hati kita mencaci, itu bukan kesaksian. Yang dinamakan kesaksian untuk jenazah, agar jenazah itu selamat, begitu dengar namanya di mik, inna lillah, telah meninggal sahabat kita fulan, langsung hati kita mengatakan, sudah meninggal fulan, orangnya baik. Kata Rasulullah, 3 orang bersaksi kebaikannya, maka dia menuju ke jalan surga. Ditanya sahabat, bagaimana kalau 2 orang? 2 orang pun kalau bersaksi dia baik, insya-Allah surga. Tapi kalau semua mengatakan alhamdulillah kau mati, alhamdulillah sudah mati dia, alhamdulillah pancuri itu sudah mati, perampok itu sudah mati, maka cacian manusia adalah su'ul khatimah untuknya. Jadi jemaah melakukan Allah, sampai di sini dulu, biar ada waktu sedikit. Kayaknya cuma sedikit ya, apa? Masih ada waktu ya. Baik. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan lebih dahulu.